Halo, berjumpa lagi dengan saya di topik 7. Di topik 7 ini kita akan membahas teknik penganggaran modal. Pendahuluan, apa itu penganggaran modal? Melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal, seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas publik. Penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan, penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang, serta mengandung risiko. Ada 3 jenis investasi. Yang pertama, non-profit investment, non-measurement profit investment, replacement investment. Investasi yang tidak menghasilkan laba timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Sebagai contoh, pemasangan instalasi pembersih air limbah. Investasi yang tidak dapat diukur labanya. Tujuan investasi untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sebagai contoh, pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Investasi dalam perluasan usaha merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kriteria penilaian investasi yang pertama, payback method, average return on investment, present value, discounted cash flow. Payback method sering pula disebut dengan istilah lain seperti payoff method and payoff method. Faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Perhitungan payback belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan. Kebaikan payback method: 1. Digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan resiko yang besar dan sulit. 2. Dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan resiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Ketiga, cukup sederhana untuk memilih usul-usul investasi. Kelemahan payback method ada dua. Yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, metode ini tidak memperhatikan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Kriteria penilaian: suatu investasi akan diterima jika tarif kembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang ditetapkan manajer. Jika pengembalian keputusan belum memiliki batasan tarif kembalian investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan dipilih adalah yang memberikan tingkat kembalian yang terbesar. Kebaikan metode rata-rata kembalian investasi: metode ini telah memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Kelemahan metode rata-rata kembalian investasi: pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Kedua, dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi. Ketiga, metode tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Present value method: dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya, informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai, yang merupakan penghematan biaya operasi tunai di masa yang akan datang sebagai akibat dari penggantian aktiva tetap tersebut. Kriteria penilaian: apabila jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, maka usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan dan sebaliknya. Kesimpulan: penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan,
penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Metode dalam penganggaran modal dapat membantu manajer untuk pengambilan keputusan seperti metode payback method, net present value, internal rate of return, profitability index. Penganggaran modal memiliki kriteria dalam setiap metodenya dan dalam penganggaran modal dapat terpengaruh oleh keadaan ekonomi suatu negara seperti inflasi. Materi dalam topik ini diambil dari buku Gitman Lauren tahun 2012, Principle of Managerial Finance, United States, penerbit Pearson Education. Demikian materi topik ini, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.